11 penyelamatan. Itulah jumlah penyelamatan yang harus dilakukan kiper Argentina, Emiliano Martinez, di partai final Piala Dunia 2026 kemarin. Rekor terbanyak sepanjang sejarah final Piala Dunia. Tapi bahkan kiper sehebat itu pun akhirnya tak berdaya, tepat di detik ke-39 babak kedua perpanjangan waktu. Dini hari tadi waktu Indonesia, Senin 20 Juli, Spanyol resmi dinobatkan sebagai juara dunia untuk kedua kalinya sepanjang sejarah mereka setelah menang tipis 1-0 atas Argentina. Dan buat Lionel Messi, ini kemungkinan besar jadi penutup dari perjalanan panjangnya di ajang Piala Dunia, sebuah akhir yang pahit setelah dia sempat membawa Argentina juara 4 tahun lalu. Di video ini, kita bakal bedah lengkap jalannya final yang penuh ketegangan ini dari menit pertama sampai gol penentu di masa perpanjangan waktu. Sebelum lanjut, subscribe dulu 399 Universe biar gak ketinggalan video fakta unik tokoh dan tim dunia lainnya. Oke, kita mulai. Final ini mempertemukan dua gaya bermain yang sangat kontras. Spanyol datang dengan penguasaan bola dan serangan bertubi-tubi. Sementara Argentina datang dengan pertahanan solid dan strategi menunggu momentum. Gaya yang sudah terbukti berkali-kali membawa mereka menang di laga-laga sulit sepanjang turnamen ini. Sepanjang 90 menit waktu normal, Spanyol benar-benar mendominasi jalannya pertandingan. Mereka terus melancarkan serangan, memaksa Argentina bertahan dalam tekanan tinggi. Tapi pertahanan Argentina, dibantu penyelamatan-penyelamatan gemilang dari Emiliano Martinez, berhasil menjaga gawang mereka tetap rawan. Sampai turun minum, bahkan sampai menit ke-80-an, Argentina bahkan belum melepaskan satu pun tembakan ke arah gawang Spanyol. Ini jadi pertunjukan khas Argentina sepanjang turnamen ini. Bertahan rapat, sabar menunggu momen, dan berharap bisa mencuri gol di saat yang tepat. Pola yang sudah terbukti berhasil di laga-laga sebelumnya melawan Mesir dan Inggris. Ketegangan terus meningkat seiring laga mendekati akhir waktu normal. Dan di masa injury time babak kedua, menit ke-90 plus 3, terjadi momen yang mengubah segalanya. Enzo Fernandez, gelandang kunci Argentina, menerima kartu kuning keduanya, yang otomatis berbuah kartu merah, memaksa Argentina harus menyelesaikan sisa laga dengan 10 pemain. Kehilangan satu pemain di masa-masa kritis seperti ini jelas jadi pukulan telak buat Argentina yang sepanjang laga sudah berjuang keras menahan gempuran Spanyol. Dengan skor masih kacamata di akhir waktu normal, laga pun harus dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu. Dan kini Argentina harus melakukannya dengan kekuatan yang tidak lagi seimbang. Sempat ada momen kontroversial saat Spanyol pikir mereka sudah unggul lewat gol Nico Williams. Tapi gol itu dianulir wasit karena pelanggaran Mikel Merino terhadap bek Argentina Nicolas Otamendi di proses terjadinya gol. Babak pertama perpanjangan waktu berjalan tanpa gol, dengan Argentina meski bermain 10 orang tetap berhasil menahan gempuran Spanyol berkat penyelamatan-penyelamatan luar biasa Martinez. Tapi begitu babak kedua perpanjangan waktu dimulai, semuanya berubah dalam hitungan detik. Cuma butuh waktu 39 detik sejak babak kedua perpanjangan waktu dimulai, Ferran Torres yang masuk sebagai pemain pengganti menerima umpan dan langsung melepaskan tembakan keras dari jarak 8 yard yang tidak mampu dihentikan Martinez. Gol ini memastikan Spanyol unggul 1-0 dan dengan sisa waktu yang semakin menipis serta Argentina bermain 10 orang, keunggulan ini terasa hampir mustahil dikejar. Torres sendiri jadi pemain pengganti kedua sepanjang sejarah yang mencetak gol kemenangan di final Piala Dunia, mengingatkan pada momen serupa saat Andres Iniesta mencetak gol kemenangan Spanyol di final 2010 melawan Belanda, juga di masa perpanjangan waktu. Kalau kita lihat statistik keseluruhan laga ini, dominasi Spanyol benar-benar telak. Mereka melepaskan 20 tembakan sepanjang laga, 12 diantaranya mengarah tepat sasaran. Sementara Argentina cuma mencatatkan 2 tembakan sepanjang laga. Itu pun baru terjadi di babak kedua perpanjangan waktu. Dari sisi expected goals, Spanyol mencatatkan angka 1,94, jauh di atas Argentina yang cuma 0,2. Martinez sendiri, meski timnya kalah, tampil luar biasa dengan 11 penyelamatan, jumlah terbanyak yang pernah dicatat seorang kiper dalam satu partai final Piala Dunia. Kalau bukan karena performanya, skor kekalahan Argentina mungkin akan jauh lebih telak.
Dengan kemenangan ini, Spanyol resmi jadi juara dunia dengan cuma kebobolan 1 gol sepanjang keseluruhan turnamen. Catatan pertahanan terbaik yang pernah dicatat sebuah tim juara sepanjang sejarah Piala Dunia. Mereka juga memperpanjang rekor tak terkalahkan jadi 38 laga beruntun di semua kompetisi, termasuk gelar juara Euro 2024. Buat Lionel Messi, hasil ini jadi penutup yang menyakitkan dari perjalanan panjangnya di Piala Dunia. Argentina gagal jadi tim pertama sejak Brasil di tahun 1958 dan 1962 yang berhasil memenangkan 4 turnamen besar berturut-turut setelah sebelumnya menjuarai Copa America 2021, Piala Dunia 2022, dan Copa America 2024. Messi sendiri sudah menyatakan bahwa Piala Dunia 2026 ini kemungkinan besar jadi partisipasi terakhirnya di ajang ini. Karena di edisi berikutnya tahun 2030, usianya akan mencapai 43 tahun. Meski begitu, dia sudah pernah menyampaikan hal serupa menjelang Piala Dunia 2022 sebelum akhirnya tetap tampil dan bahkan menjadi juara. Jadi, masih ada sedikit ruang spekulasi soal masa depannya, meski kemungkinan besar kali ini benar-benar jadi akhir kisahnya di ajang ini. Terlepas dari kekalahan ini, kontribusi Messi sepanjang turnamen tetap luar biasa, termasuk pecahkan rekor sebagai pemain dengan kontribusi gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia, sebelum akhirnya rekor gol individunya juga dilewati Kylian Mbappe di laga perebutan peringkat 3 sehari sebelumnya. Buat Spanyol sendiri, gelar ini melengkapi perjalanan luar biasa mereka sepanjang turnamen, yang sempat dimulai dengan hasil imbang mengejutkan melawan tim debutan, Tanjung Verde, di laga pembuka grup. Dari titik awal yang meragukan itu, mereka berkembang jadi tim paling solid sepanjang turnamen, mengalahkan tim-tim besar seperti Portugal, Belgia, dan Prancis di sepanjang perjalanan mereka. Ini jadi gelar Piala Dunia kedua Spanyol setelah yang pertama di tahun 2010. Dengan gelar Euro 2024 yang juga mereka pegang, mereka sekarang berstatus sebagai juara Eropa sekaligus juara dunia secara bersamaan, pencapaian yang sangat langka dalam sepak bola modern. Kapten mereka, Rodri, yang juga peraih Ballon d'Or 2024, mengangkat trofi Piala Dunia di New York New Jersey Stadium, momen puncak dari generasi emas sepak bola Spanyol saat ini. Yang jadi pertanyaan sekarang, apakah Spanyol bisa jadi negara pertama sejak Brasil tahun 1958 dan 1962 yang mempertahankan gelar juara dunia di edisi berikutnya, tahun 2030 nanti? Jadi, apa yang bisa kita ambil dari final Piala Dunia 2026 ini? Ini adalah cerita tentang bagaimana pertahanan solid dan kesabaran akhirnya membuahkan hasil, meski butuh waktu 106 menit untuk menemukan celah yang tepat. Ini juga jadi cerita tentang akhir yang pahit buat salah satu pemain terbesar sepanjang sejarah sepak bola, yang harus menerima kenyataan bahwa mimpi mempertahankan gelar juara dunia tidak selalu berjalan sesuai harapan. Spanyol pantas mendapatkan gelar ini dengan catatan pertahanan terbaik sepanjang sejarah turnamen dan konsistensi luar biasa sepanjang 2 tahun terakhir. Dan buat kita semua, Piala Dunia 2026 di Amerika Utara ini akan selalu dikenang sebagai salah satu edisi paling dramatis sepanjang sejarah turnamen ini. Kalau kamu suka video kayak gini, jangan lupa like, tulis pendapat kamu soal final ini di kolom komentar, dan subscribe channel 399 Universe biar nggak ketinggalan video fakta unik tokoh dan tim dunia lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.